ada mungkin kayaknya keluarga dekat aja gitu ya, tapi nggak sampai yang open house besar yang sejauh yang saya lihat. Dan cerita-cerita, kadang-kadang kan juga cerita misalnya, oh iya kemarin pas Idul Fitri gitu kan, atau pas Idul Adha gitu kan, karena itu kan bertepatan dengan Biasanya Idul kan Adha itu, ada ya itu nggak ada cerita tuh yang open housean. Soalnya kalau di tempat saya sih kayak warung kopi tetap nggak ada perubahan, normal-normal aja. Ada COVID nggak ada COVID, tetap penuh yang namanya warkop itu. Jadi yang mungkin agak kerasa sih ya kayak ini sih, kayak apa namanya, kalau ini peribadatan. Jadi kalau biasanya sholat Jumat itu kan sekarang di-sekat-sekat gitu, jadi jumlahnya nggak terlalu berjubel itu. Terus kemudian kalau di perilaku masker aman. Yang mungkin yang kita tidak pernah ketahui itu kan kalau yang dia bepergian keluar kota. Nah, itu kan biasanya kan sekarang 5M kan itu prokesnya kan 5M. Jadi kan menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, yang mungkin yang mobilitas itu yang justru agak enggak terlalu terasa, terutama di mall ya. Kalau di mall sekarang kan masuk mall aja susahnya setengah mati, sekarang harus pakai peduli lindungi, ngecek KTP dan lain sebagainya. Jadi orang itu agak males ke mall. Terus anak-anak kecil kan juga nggak boleh masuk ke mall sekarang, di bawah 12 tahun nggak boleh masuk. Jadi kalau yang di sekitar untuk prokes dan keadaan sekitar itu cukup cukup berdampak sih kondisinya, terutama tapi yang untuk warkop, nah itu tetap nggak ada perubahan. Jadi yang mungkin standar prokesnya nggak terlalu ketat itu, yang nggak diawasi sama satgas dan lain sebagainya, ya tetap aja kayak di warkop itu. Kalau di tempat saya itu seperti itu. Mungkin ada. Ya, di tempat saya sih warkop tutup cukup ketat. Kalau di sini tetap angel wis yo. Ya, angel wis. Ya cuman kalau kita kita mulai bergerak ke sisi ekonomi ya, ke sisi ekonomi sih memang beberapa warung-warung yang tidak survive itu sudah tutup. Nah, tapi kalau warkop itu tetap survive dan bukanya saya nggak tahu, kayaknya bukanya tetap sampai malam deh. Cuman karena itu di tempat juga gitu, di tempat kami ya sama. Ya memang ada 1-2 tutup, tapi nggak tahu kenapa hebat mereka nggak kena COVID. Nah ya itu. Oh ya, tambahan lagi, saya nggak tahu nih berhubungan apa enggak ya, ada relasi apa enggak ya, tapi saya merasa bahwa bantuan pemerintah terhadap penderita COVID di rumah sakit itu amat sangat membantu. Ya, walaupun saya di rumah sakit swasta di mana tidak di-cover sepenuhnya oleh pemerintah, tapi tetap itu amat sangat membantu sekali bantuan dari pemerintah itu. Bentuknya apa? Karena bentuknya apa? Kenapa? Bentuknya apa? Pemotongan biaya. Jadi disubsidi oleh pemerintah. Saya malah gratis tes. Ya, kalau di rumah sakit pemerintah memang gratis. Ya kan? Cuma waktu itu kondisinya dilihat di kondisi di rumah sakit di Dr. Sutomo, di rumah sakit pemerintah itu sudah ngeri, sudah keleleran di luar gitu. Saya nggak mau, saya udahlah, tetap aja saya masuk pertama di Nashos itu kan dekat gitu ya, dekat dengan rumah itu, terus kemudian ya fasilitasnya bisa 1 orang 1 kamar seperti itu ya, mau tidak mau itu terus terang itu sangat membantu. Saya nggak ngebayangin kalau saya harus di teras rumah sakit berjubel-jubel dengan penderita yang lain gitu ya, waduh ngeri juga gitu ya. Gitu. Tapi paling tidak ya lumayan sangat membantu. Kalau kita harus membayar total ya, waduh, mobil baru 1 hilang. Nah, tapi pada saat kayak itu gitu. Jadi bantuan dari pemerintah.
Di kondisi rumah sakit itu lagi penuh apa enggak, Mas Carlos, kalau di National Hospital? Nah, saya itu kebetulan penuh. Tapi ya mungkin ya gini, saya tuh mungkin memang bener, saya ngobrol-ngobrol sama Bu Leli ya, nek wong durung wayahe iku ya dalane ono gitu. Jadi saya waktu itu masuk, saya ke Nasos itu jam 9 pagi, ya, jam 9 pagi, itu jam 9 malam itu sudah dapat kamar, sudah dapat keputusan, jam 10, sorry. Jam 10 malam itu sudah dapat keputusan bahwa, Pak ini ada kamar kosong. Itu jam 11 malam saya sudah masuk kamar. Jadi saya tidak perlu menunggu berhari-hari di UGD. Ya, bahkan tidak perlu sehari, nggak sampai sehari. Bisa hitungannya setengah hari lah. Setengah hari saya di UGD, saya sudah dapat kamar, terus obat-obatannya pun juga entah gimana kok ya obat-obatan yang terbaik itu tersedia. Gitu. Jadi betul-betul ya itu tadi ya. Kalau orang mungkin memang belum wayahe ya jalannya ya dapat terus gitu ya. Bahkan saya dapat yang obat yang Actempra itu obat setengah dewa yang rebutannya orang-orang. Itu saya dapat nggak nyari, ditawari sama dokter. Malah dokternya yang datang yang nawari gitu loh, Pak mau Pak gitu kan. Gitu. Terus karena waktu itu memang menaikkan kondisi terutama saturasi itu saya sempat kesulitan. Jadi lama sekali saturasi itu tidak pernah bisa beranjak ke 90. Akhirnya setelah pakai itu ya cuma ya yang juga ngeri itu adalah terus kemudian harga obat-obatan yang jadi gila-gilaan itu. Ya kan? Jadi kayak Actempra itu teman saya yang di farmasi bilang itu keluar harusnya harganya itu dia kan modelnya seperti apa ya, kayak infus ya, tapi kecil gitu. Kayak infus, jadi nanti pengobatannya diinfus melalui selang infus kayak gitu. Itu keluar itu satu tempatan gitu tuh 7 juta. Satu kali pengobatan. Nah, saya itu sudah 14 juta. Sudah jadi 14 juta harganya. 4 hari kemudian teman saya itu sudah jadi 35 juta. Saya keluar itu sempat nembus 90 juta, tapi terus dikontrol sama pemerintah akhirnya turun ke 45 juta. Nah, itu yang kadang-kadang yang ya wow juga, dan itu kan baru satu obat. Kayak obat sesak napas itu juga ya nggak sampai jutaan sih, kalau nggak salah sekitar 800.000, tapi ping bolak-balik ya hitungnya ya berapa berjuta-juta juga gitu kan. Gitu. Jadi wah ngeri sekali kalau obat, karena total aja obat. Jadi saya cerita aja ya, saya itu habis itu biayanya 260 juta, itu kalau tidak dibantu pemerintah. Dan untuk obatnya saja 140 juta, itu hanya untuk obat. Kayak gitu. Jadi benar-benar, nah yang kasihan ini yang harus pengobatan di rumah. Jadi ada beberapa teman-teman yang dia pengobatan di rumah, jadi dokter datang apa segala macam, itu dia jatuhnya ya 200 jutaan. Isoman itu juga ya, jadi 200 jutaan. Ya, isoman itu tidak berarti isoman itu berarti lebih murah dari rumah sakit, enggak ternyata. Antara 150 sampai 200 juta tergantung obat, tergantung apa juga. Dan itu tidak dibantu pemerintah, tidak di-cover pemerintah. Yang di-cover pemerintah kan hanya di rumah sakit. Ya gitu. Nah, itu yang pengobatan kayak gitu yang saya cukup prihatin sih. Gitu. Iya. Kalau saya malah menolak obat. Wah, ya saya maksudnya enggak berani sesakti itu Mas Miko gitu loh. Dengan kondisi napas sudah bukan Senin Kemis ya, Senin Minggu gitu. Saya pribadi bukan orang pecinta obat. Saya sendiri bukan orang pecinta yang dikit-dikit obat gitu. Kalau saya berani menolak, mungkin saya berani menolak. Tapi dengan kondisi yang napas sudah Senin Minggu, kondisi udah. Nah, jadi untungnya saya masih bisa duduk, masih bisa makan sendiri, masih apa gitu ya. Nah itu, saya nggak berani ya Mas Miko untuk nolak obat.
Justru waktu saya detik di antara yang sesak itu, yang kayak sampean, antara hidup dan mati, saya malah berpikirnya gini waktu itu. Kalau saya minum obat, ini bisa OD, karena saya merasa bahwa itu kan saya dikasih suntikan obat mau macam-macam ya. Terus Betul. terus kemudian saya mikir bahwa COVID ini kan belum ada obatnya gitu loh. Saya mau meninggal karena COVID atau saya mau meninggal karena OD? Wah, saya gitu mikirnya. Lah, COVID ini kan belum ada obatnya. Berarti saya akan ada kemungkinan aku meninggal karena OD gitu ya. Terus kemudian saya tidak mau dan membuat surat pernyataan, tidak mau minum obat dan lain sebagainya. Akhirnya saya tidak minum obat itu. Tetapi alhamdulillah saya semakin sembuh, semakin enak badannya. Lah mungkin jalan kita berbeda, Mas Bro. Ya, mungkin gitu ya. Jadi, tapi memang betul. Karena saya sendiri juga cukup cukup amazing karena untuk obat pil saja itu sekali minum tuh ada 10 pil. 10 macam pil yang harus saya minum, dan itu pagi, siang, malam. Jadi sehari saya minum 30 pil. Itu. Sehingga ketika saya pulang ini saya harus detox untuk menghilangkan residu-residu kimianya itu kan. Cuma ya itu tadi, saya tuh mau Braveheart Mas Miko gitu ya, karena saya juga tidak seneng harus minum obat itu, cuma waduh mari ngono wassalam temenan. Itu sih. Mungkin itu Mas Carlos. Kenapa? Level COVID-nya itu apa beda mungkin antara Mas Miko sama Mas Carlos? Mungkin karena ya kemudian kan saya ada komorbid itu loh, terutama kan yang ngeri ini kan orang-orang komorbid. Orang kalau sudah COVID terus ada komorbid itu, waduh kemungkinan survive-nya kan susah sekali. Sama COVID-nya, sama parahnya, sama. Oh iya, Mas Miko ada diabetes ya? Iya, sama parahnya. Iya, kok. Cuma bedanya antara dia aja. Saya malah lebih santai, Mas Carlos tidak santai. Akhirnya saya menghadapi kematian, mati ya mati gitu loh. Loh, saya sih juga mikir gitu. Saya juga terutama ada beberapa pas di masa-masa kritis itu ada malam-malam yang benar-benar terasa wah luar biasa itu ya, saya juga wah naiki rasane wis wayahe. Cuma nggak tahu ya ini ada semacam kayak momen spiritual ya. Orang mungkin kalau memang belum wayanya, itu saya sendiri merasa bahwa enggak kok, saya akan hidup terus gitu loh. Kayak gitu. Ada semangat, ada semacam energi ya yang terus menjaga untuk tetap survive gitu. Kayak gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi kemudian sama sekali saya nggak kepikiran tentang mati, tentang kematian, tentang kondisi yang sekarat, walaupun ternyata ketika kemudian melewati masa krisis itu, dokter-dokter itu pada cerita bahwa dokter sendiri udah panas dingin nangani saya tuh udah ketar-ketir, waduh ini bakalan lewat nih, kayaknya bakalan lewat nih, ternyata enggak juga gitu kan. Sehingga saya kemudian dapat gelar lurahnya lantai 7 gitu karena dianggap paling sakti. Betul, itu kebitnya juga sama, saturasi 70 juga sama. Iya, waktu saya harus mengguru sama Mas Miko ini kok pede berani nih. Tolong suhu. Saya enggak berani suhu. Fenomena sudah banyak yang terkena. Monggo loh, yang lain kalau mau ikut nimbrung langsung aja. Sudah banyak orang yang terkena COVID dan lain sebagainya, ada Delta, ada MU dan lain sebagainya. Tapi kok masih banyak ya orang yang tidak taat prokes atau banyak yang tidak mau vaksin dan lain-lain sebagainya. Itu kalau menurut panjenengan semua kira-kira apa yang menyebabkan itu ya? Mungkin gini Bu Leli, awal dari cerita saya juga, kebetulan saya bukan penyintas COVID sampai hari ini, saya semoga tidak pernah. Alhamdulillah anjir. Jadi mungkin pada awalnya kalau untuk prokes tetap kita harus lakukan itu, tapi antara yang prokes untuk yang gelombang yang pertama sama yang kedua ini memang saya agak berbeda. Kalau yang pertama dulu masih berani ke mall, cuman pakai masker yang biasa aja. Nah yang gelombang 2 ini saya tidak berani sama sekali ke mall, pakai maskernya yang ada N95, ya itu yang ada pakai N95, pakai itu. Jadi harus untuk saya mikirnya saya tetap harus prokes
kalaupun toh nanti kena, kita nggak tahu kenanya di mana dan kapan, itu sudah nasib kita. Tapi untuk mencegah itu harus kita lakukan, dan untuk menaikkan imun kan katanya kita juga harus olahraga. Tapi orang olahraga pun juga banyak yang kena, gitu kan. Nah terus saya juga selalu berpikiran positif. Dengan kita berpikiran positif dan kita enjoy, happy, itu meningkatkan imun kita. Itu rasanya itu yang terjadi pada diri saya gitu. Perbedaan antara yang pertama dan yang kedua, kalau yang kemarin yang pertama itu di lingkungan saya, di lingkungan sekitar saya itu ibu-ibunya, ibu-ibu perumahan itu yang pas gelombang pertama itu masih arisan, pengajian itu masih berani mereka untuk berkumpul-kumpul, itu masih berani. Tapi Pas gelombang pertama ya? Gelombang pertama, ya. Jadi, tapi saya sudah nggak berani itu, ibu. Saya sudah absen, nggak ngikutin itu. Terus yang begitu gelombang kedua itu kan setiap hari di masjid innalillahi seperti itu, orang-orang akhirnya ibu-ibu langsung pengajian off, terus arisan tidak ada lagi gitu kan. Nah terus dan kebetulan di perumahan saya di gelombang 2 ini lumayan banyak. Jadi 2 rumah di sebelah saya kena, depan rumah saya kena, 100 meter dari rumah saya kena, bahkan yang 2 rumah dari sebelah rumah saya itu ada yang meninggal. Tapi langsung dimakamkan di Jombang, tidak di sini. Itu pun ini mengundang kayak macam tahlilan. Biasanya orang meninggal itu kan ada seperti itu. Saya juga nggak berani datang karena kita tahu sendiri seperti itu kondisinya, dan mungkin tuan rumahnya juga maklum karena kondisi sudah. Sekarang tahlilannya online, Bu. Ya, tahlilan online aja, arisan online. Iya, Bu. Terus yang kedua, berkenaan dengan masyarakat yang tidak mau pakai masker, tidak mau vaksin. Itu saya juga ini karena tadi itu berita di media sosial ada yang hoax, ada yang benar gitu ya. Awal saya Bu Leli, jujur saya nggak berani vaksin karena ketika saya menerima informasi-informasi di kandungan vaksin ada begini. Saya nanti saya nunggu merah putih aja yang diuner itu, terus nunggu juga yang vaksin yang masih dalam taraf uji. Itu saya mikirnya gitu kan, katanya vaksin yang dari impor itu kan begini. Saya nggak berani waktu itu. Cuman saya memang tetap menjaga prokes, tapi untuk vaksin saya belum berani. Terus orang-orang di sekitar saya juga nggak berani juga. Cuman setelah semakin kesini persyaratan semua harus pakai vaksin, sampai di cyber kampus kan harus upload vaksin itu. Ya. Itu akhirnya saya ini sudah bukan antara percaya nggak percaya, tapi ini sudah kewajiban. Masa iya sih negara akan menyengsarakan rakyatnya, saya mikir gitu. Sudah saya ikutin aja. Lagi pula kan ini hukum darurat toh Mbak. Kita harus berikhtiar gitu. Ya. Berikhtiar untuk sehat. Jadi saya lakukan itu. Nah masalahnya Bu Leli, saya ngelihat itu ketika saya beli degan hijau, atau kan nanya sama bapaknya, kan orang-orang beli degan hijau banyak nggak tahu ini hoax atau beneran, nggak tahu, orang-orang pada nyerbu degan hijau semua. Itu bapaknya bilang malah yang jualan itu nggak vaksin, nggak pakai masker gitu. Terus katanya mereka ngobrol sesama, nggak mau saya nanti katanya kalau divaksin langsung meninggal gitu. Nah, jadi saya tuh dengarnya juga ketawa. Jadi hoax seperti itu di lingkungan masyarakat bawah itu sangat kental. Dan kalau kita jalan ke arah Sidoarjo, minggir ke sini, ke Wonoayu dan lain-lain, nggak ada yang pakai masker sama sekali saya lihat di sana. Orang-orang itu nggak ada. Jadi seperti masih bandel kayak nggak ada COVID gitu ya. Mereka tidak percaya, tapi begitu kena baru mereka akan percaya, seperti yang disampaikan Pak Miko tadi. Setelah ngerasa baru mereka percaya, seperti itu. Saya tidak harus ngerasa baru percaya, tapi saya sudah percaya dari awal. Jadi saya harus tetap prokes walaupun kalaupun toh kena itu sudah nasibnya, tapi kita harus tetap jaga itu. Gitu boleh. Iya, kayak di rumah saya itu dari awal COVID itu sudah prokes ketat kita. Setiap yang masuk itu harus disinfektan. Kemudian tanya sama Mas Carlos itu. Kemudian kalau bertemu ya di tempat terbuka gitu, jarak harus 2 meter gitu. Ya.
Saya sejak Delta ini sama sekali nggak keluar rumah. Kalau Pak Bambang itu dari awal COVID dia tidak keluar rumah sama sekali. Saya semenjak Delta nggak keluar rumah sama sekali. Itu langsung Oh iya iya. Pak Bambang Gondrong gitu. Iya, itu nggak potong rambut itu Prof. Bambang. Iya, sama kita panjang-panjang semua rambutnya. Dan kayak saya pokoknya keluar dari pintu dalam rumah aja. Kadang-kadang keluar dari pintu kamar saya udah maskeran udah. Kalau keluar dari pintu rumah mau ke bukain pintu pagar kan saya kehidupannya sampai di pintu pagar. Itu saya pakai N95 udah. Kalau saya Atau sih, KN95. kalau saya tetap Ya mungkin ini Bu, itu. kalau orang malas itu pertama kalau yang saya temui di lingkungan saya karena tidak nyaman pakai masker itu. Ya, ngap ya. Ngep, terus kalau aktivitas itu harus aktivitas yang ya kalau kemudian kita aktivitas nggak berat ya itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau aktivitasnya berat itu kan tambah ngep lagi tambah nggak enak. Jadi kebanyakan seperti saya juga pas di gelombang yang pertama saya sendiri juga kadang-kadang lepas-lepas karena tidak nyaman. Tidak nyaman gitu. Terus kalau vaksin sih yang saya temui itu pengalaman saya ada 2 faktor karena memang dasarnya orang itu sendiri takut suntik. Nah, itu kan cukup banyak ternyata orang takut suntik itu ya. Gitu. Kedua juga ya memang berita-berita hoax yang muncul dan yang menarik itu sesungguhnya Bu ada di luar ini saya nggak tahu ya mungkin Ibu tahu apa, tapi ada juga berita-berita atau kelompok-kelompok diskusi yang menganggap bahwa hoax ini adalah bagian dari konspirasi internasional bahkan konspirasi antar planet. Jadi ada gangguan alien loh ini dan mereka mengamini sungguh loh gitu ya. Wow, saya tuh mereka menjelaskan ya kalau mereka penjelasan mereka kemudian ada salah satu teman baik saya itu yang sungguh percaya gitu ya padahal kerja di luar negeri orangnya pinter segala macam tapi ya dan gini kenapa mereka bisa percaya karena penjelasannya masuk akal. Gitu loh. Ya, betul. Penjelasannya itu terdengar masuk akal saya pun juga yang oh jangan-jangan iya ya begitu gitu sehingga nah itu cukup bergerak tidak hanya jadi gini yang nggak mau vaksin itu bukan hanya di kalangan menengah ke bawah gitu ya karena lack of information atau apa gitu tapi justru orang-orang di golongan menengah atas secara pendidikan, secara tingkat sosialnya itu juga cukup banyak karena ya model-model berita seperti itu yang masuk akal gitu loh. Kita mungkin kalau pertama kali saya ketawa gitu, saya pertama kali mendengar sesuatu itu yang guyu ketawa gitu kan. Apalagi planet-planet atau planet Namek segala dibawa-bawa gitu kan. Saya ngomong gitu. Tapi ketika dia menjelaskan gitu tuh ya, saya sempat gini. Jangan-jangan iya ya. Betul gitu ya. Berkesan sekali gitu loh. Seperti itu. Ya kan dan konspirasi bukan hanya jadi ini pengalaman sendiri Mas Carlos kalau yang terkait sama hoax yang tingkat level atas itu. Sama saya juga teman yang cerita. Ya, jadi ada saya dapat banyak link lah saya itu. Nah, itu salah satunya adalah bahwa dalam vaksin tersebut itu akan ada zat-zat yang akan bisa mengkloningkan manusia itu nanti ke depannya itu kita akan digantikan oleh apa dan penjelasannya memang sangat masuk akal. Terus kalau saya tuh dimasukkan chip. Jadi kita kemudian manusia ini dikontrol. Salah satunya oleh alien. Chip oleh alien nanti yang kalau Mas Carlos dengar teori Lucifer itu loh Mas Carlos. Betul. Teori Lucifer, Yahweh dan lain sebagainya itu masuk semua. Nah, itu untuk yang kaum yang menengah atas. Jadi mereka sampai ada teman saya itu sampai sekarang nggak mau divaksin karena biarin saya nggak mau pergi kemana-mana karena ya itu tadi dia percaya dengan apa yang tersebar di link-link itu tadi sampai saya dapat link YouTube dan lain sebagainya itu ya saya lihat luar biasa masuk akal sekali dan sampai saya itu begini ya, kalau kita terlalu banyak ilmu, pemikiran kita jadi semakin kompleks. Nah, saya itu pernah ngobrol sama Bu Leli beberapa tahun yang silam itu lalu. Katanya Bu Leli, sudah jangan terlalu banyak mempertanyakan sesuatu yang sudah pasti.
kalau kamu terlalu mempertanyakan, kepalamu menjadi pusing. Akhirnya jadi kita ya itu tadi, apa iya ya, apa ini ya, apa ya. Karena ya itu tadi, kalau kita mikirnya terlalu kompleks itu, akhirnya teori itu tuh masuk akal menurut kita, itu gitu. Nah, kebetulan kalau saya dengan teman saya sempat setelah saya sakit itu kemudian kami cukup berdebat. Nah, saya ngomongnya gini, oke lah, itu memang konspirasi. Tapi terus kemudian tunjukkan bagaimana kita mencegah. Dari tadi yang kamu tawarkan itu adalah mengobati, ya kan? Mengobati ketika kita sudah kena COVID, pakai ini, gitu kan? Nah, terus saya bilang, nah, saya yang sudah pernah sakit, saya yang sudah merasakan gimana nggak enaknya, ya saya nggak mau kena lagi kan, bukan terus kemudian saya kena lagi. Oh, kalau kena lagi pasti ada obatnya ini, boro-boro kena lagi aja saya nggak mau. Jadi preventifnya apa dong? Nah, itu mereka nggak bisa jawab. Mereka nggak bisa memberikan alternatif gitu. Akhirnya apa? Preventifnya ya Pak, ya vaksin kan. Ayo, kamu mau ngomong apa lagi gitu saya bilang. Preventif apa yang kamu bisa ngomong? Vaksin kan akhirnya. Saya lagi yang percaya sama Divine itu loh Mas Carlos. Divine. Itu rokok Divine. Dengan kita merokok. Oh ya, saya sempat dengar tapi belum. Itu teman saya udah melakukan itu sampai sebegitunya dia. Nggak mau vaksin tapi maunya ngerokok Divine itu tadi. Kalau kita ngerokok Divine, kita nggak akan kena. Tapi ya gitu, masalahnya kan mungkin karena kalau kenapa dia nggak mau vaksin, percaya diri karena dia tidak bekerja di lingkungan yang membutuhkan birokrasi yang ada vaksin. Jadi dia jauh lebih nggak terlalu peduli. Nah, tapi kalau saya, wong saya masih riwa-riwi ke kampus, masih harus kemana-mana, ya saya bilang ya enggak apa-apa, saya vaksin aja daripada saya kenapa-kenapa, wong tidak ada yang bisa menjamin hidup saya besok seperti apa, ya mending saya vaksin aja. Sampai seperti itu Bu Nani, yang link teman deket itu begitu mempengaruhi itu sampai ya Allah. Ya, saya juga begitu. Saya kayak Mas Miko gitu. Kenapa saya tetap minum obat, saya mengapa segala macam, nanti saya tetap vaksin. Pemikiran saya tuh simpel aja gitu. At least kalau saya meninggal, itu jangan sampai meninggal dengan catatan kamu sih nggak gini. Nah, itu loh. Meninggal dengan catatan kamu sih nggak gini, itu nggak vaksin lah, nggak minum inilah, nggak melakukan inilah. Nah, itu saya nggak mau. At least saya sudah mencoba. Kalau sudah segala itu saya coba, itu tetap mati juga atau tetap kena juga, itu sudah memang kehendaknya, gitu kan. Tapi saya nggak mau bahwa kemudian ketika kemudian meninggal itu misalnya ya amit-amit tok gitu kan. Tapi saya nggak mau ketika kemudian waktu itu kenapa saya nurutan gitu ya. Saya sampai di rumah sakit itu terkenal pasien paling nurut, suruh apa aja mau, gitu kan. Suruh minum apa aja mau, kasih obat apa aja mau, karena saya nggak mau bahwa kalau kemudian nanti terjadi apa-apa, terus kemudian dengan catatan itu sih Carlos karena nggak gini, gitu. Itu pemikiran saya ya. Kalau 5M itu apa sih? Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, apalagi menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas, Bu. Mengurangi mobilitas yang kelima ya. Nah, kalau 3T ini apa ya? 3T itu tracing, testing, and treatment. Nah, ini kan rodok nggak terkenal ya? Ya. Jadi kan relatively tidak terkenal. Nah, itu kalau untuk sudah kena, Bu. Ya. Tapi tracing itu kan mungkin juga kalau kita pergi ke mall kita harus menunjukkan surat vaksin dan lain sebagainya, itu juga mungkin kalau misalnya sampai ada satu di antara yang masuk mall besoknya sakit, itu bisa di-trace. Siapa aja orang yang pada waktu itu ada di lingkungan situ dan lain sebagainya, sehingga bisa diadakan tindakan cepat untuk menghindari sesuatu, mungkin gitu kali ya. Ya, itu sih harapannya seperti itu, Bu. Tapi dalam prakteknya itu kan masih belum seperti itu. Masih belum. Jadi kan makanya kan kalau sekarang terintegrasi dalam Peduli Lindungi, ada e-hack, ada paspor digital dan lain sebagainya.